Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, kembali lagi dengan saya Henry Cahtani. Bagi teman-teman yang belum like and subscribe video saya, silahkan like and subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah teman-teman, di pagi hari ini saya berada di sawah saya, tepatnya di tanaman padi Arjuna 03, dan sekarang bertepatan dengan tanggal 13 Februari 2021. Nah ini usia tanaman padi saya bertepatan di usia kurang lebih yaitu 53 hari setelah tanam, kawan-kawan. Nah ini padi Arjuna ini sangat genjah ya. Ini usia 53 hari aja sudah sudah jebol, kawan-kawan. Bahkan sudah banyak yang sudah keluar malainya. Nah, padahal pada waktu itu saya tanamnya itu yang paling terakhir dibandingkan dengan tetangga saya, kawan-kawan. Ini kalau kita lihat punya tetangga saya. Nah ini, jadi belum jebol, padahal tanamnya duluan punya tetangga saya. Nah, jadi kalau kita lihat punya saya yang tanamnya lebih terakhir, dia udah jebol ya. Ini tanaman padi Arjuna 03 ya. Sangat genjah sekali ternyata. Dan saya sempat kaget juga kok udah jebol. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semua tentang bagaimana cara saya meningkatkan hasil ya panenan nanti, atau meningkatkan pengisian buah dan membuat bulir padi ini lebih bernas ya, artinya terisi lebih maksimal ya. Nah jadi saya akan aplikasikan ini kan kawan. Nah ini ada sobu, rege, gibo, dan inari. Nah jadi teman-teman silahkan disimak baik-baik penjelasan saya mengenai ini ya, nutrisi, ada fungisida dan ada insektisida yang akan saya aplikasikan pada tanaman padi saya ini Arjuna 03. Nah jadi ya, jadi yang pertama kawan-kawan, saya akan aplikasikan yaitu sobu montok ya. Ini ada JPT plus zincnya. Nah kawan-kawan, sobu montok ini kandungannya yaitu ada zinc 13%, vitamin B, kadar air, bahan lainnya. Nah zinc ini digunakan untuk merangsang bunga dan buah. Nah kita digunakan untuk pengisian ya, jadi digunakan untuk pengisian bulir buahnya, kawan-kawan. Nah ini kalau kita lihat nih manfaatnya yaitu meningkatkan bobot padi, bawang merah, kentang, dan cabai. Dan selanjutnya membuat bulir padi menjadi besar. Selanjutnya meningkatkan hasil produksi panen. Yang selanjutnya yaitu mempercepat pengisian buah padi sehingga bulir padi lebih berbobot. Nah ini kan untuk fungsi dari sobu ya, montok ya, perangsang bunga dan buah. Nah ini isi bersih yaitu 500 gram kan kawan. Ini ada ZPT, ada zinc. Nah jadi sobu ini digunakan untuk pengisian ya, pengisian buah padinya, artinya lebih memaksimalkan pada pengisian bulir padinya ya kawan-kawan ya. Bisa dipahami ya untuk sobunya. Nah ini satu botol ini kita gunakan untuk 1 hektar ya. 1 hektar kalau saya pribadi ya, 1 botol 500 gram ini saya gunakan untuk 1 hektar dan 1 kali aplikasi ya. Paham ya sampai sini ya.
Jadi aplikasinya 2-3 sendok. Nah, nanti kita akan coba peragakan tentang bagaimana aplikasinya ya. Yang selanjutnya saya menggunakan Gibro panen kawan-kawan. Nah ini. Nah jadi untuk memaksimalkan pengisian, terus membuat bulir padi lebih banyak, terus lebih bernas, yang selanjutnya saya itu menggunakan Gibro panen. Nah kawan-kawan, Gibro panen ini adalah ZPT, zat pengatur tumbuh ya. Gibro 20 SP panen ini adalah zat pengatur tumbuh tanaman berbentuk tepung yang dapat larut dalam air berwarna putih untuk meningkatkan panjang malai dan jumlah gabah per malai, meningkatkan hasil ubian pada kondisi basah dan kering, juga meningkatkan hasil per hektar. Nah ini 1 gram kawan-kawan, isi bersih 1 gram untuk Gibro panen ini. Ini saya gunakan, 1 bungkus ini saya gunakan untuk 1 tangki. Nah salah satu fungsi Gibro panen tadi yaitu untuk memperpanjang malai. Nah ini saya coba jelaskan kawan-kawan. Nah misalnya ini ya, ini ada malai padi, nah seperti ini. Nah nanti Gibro panen akan dia memperpanjang malai yang di bawah sini kan kawan. Nah sampai sini ke atas ya. Nah biasanya kalau misalnya malai ini pendek, maka yang bagian bawah ini pengisiannya tidak maksimal. Nah dengan saya menggunakan Gibro panen, maka padi yang paling bawah di sini ini, paling bawah ini pun bisa terisi maksimal sebagaimana yang di pucuk dan di tengah. Paham ya? Itu untuk Gibro panen. Dan Gibro panen juga bisa untuk pengisian kawan-kawan. Jadi untuk mempercepat pengisian sehingga meningkatkan hasil panen padinya ya. Oke ya teman-teman, bisa dipahami ya. Nah yang selanjutnya tadi tadi sobu sama Gibro panen ya. Dan yang selanjutnya saya menggunakan fungisida merek dagang Inari ya. Nah, fungisida dengan merek dagang Inari ini dari perusahaan Agricon kawan-kawan. Nah, fungisida 72,5 WP ini memiliki 2 bahan aktif yaitu metilthiofonat 35% dan trisiklazol 37,5%. Nah, ini merupakan fungisida sistemik yang bersifat protektif dan kuratif, berbentuk tepung berwarna kuning muda yang dapat disubstansikan untuk mengendalikan penyakit blast pada tanaman padi. Nah jadi teman-teman kalau misalnya tanaman padinya sudah keluar malai seperti ini, jangan lupa aplikasikan fungisida, khususnya fungisida yang memiliki bahan aktif ini ya, trisiklazol. Nah bahan aktif trisiklazol ini kita gunakan untuk mencegah patah leher kawan-kawan. Nah selanjutnya untuk metilthiofonatnya itu digunakan untuk mengendalikan penyakit blast atau kresek nantinya ya. Jadi kalau misalnya banyak kreseknya, banyak blastnya pada tanaman padi kita, nanti akan mengakibatkan jamur, yaitu potong leher. Jadi potong leher itu biasanya padinya itu yang di sini. Nah di sini ini ada jamurnya dan dia patah sehingga pengisiannya tidak maksimal dan akhirnya rusak kawan-kawan. Satu malai ini rusak diakibatkan oleh jamur. Oke ya kawan-kawan, bisa dipahami ya sampai sini. Jadi untuk Inari ini 1 bungkus ini kita gunakan untuk 1/2 hektar ya. Jangan dikurangi dosisnya kawan-kawan. Jadi untuk fungisida kita gunakan untuk 1/2 hektar. Dan selanjutnya ya, saya memakai insektisida ya, insektisida ini. Nah, insektisida ini digunakan untuk mencegah adanya hama hama ya, baik itu nanti ular atau yang lainnya. Yang jelas untuk mencegah sundep kawan-kawan. Nah yang jelas kalau misalnya padi sudah keluar malai ya, mungkin sundepnya sudah bisa dibilang ya tidak ada, tapi kan ada beberapa padi yang memang belum malainya belum keluar. Nah maka kita bisa cegah dengan adanya sundep itu atau beluk teratasi dengan menggunakan insektisida. Yang selanjutnya ketika malai sudah keluar, kita harus tetap menggunakan
insektisida ya kita gunakan untuk mencegah adanya ulat pelipat daun. Nah, misalnya ini contohnya kawan. Nah, ini ada ulat pelipat daun. Nah, ini contohnya satu ini. Nah, itu kita harus atasi ya. Tujuannya apa? Agar daun bendera tanaman padi kita itu tetap sehat sehingga memaksimalkan untuk pengisian buahnya. Oke ya kawan-kawan. Nah, dalam hal ini insektisidanya yang saya pakai dengan merek dagang Rege. Nah, ini dari perusahaan Yano kawan-kawan. Ini memiliki bahan aktif yaitu fipronil ya. Rege 50 EC adalah racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan dan digunakan untuk mengendalikan hama pada tanaman cabai. Nah, ini kalau di sini keterangannya cabai, tapi kalau kita lihat bahan aktifnya yaitu fipronil 50 gram per liter. Artinya tetap saja bisa kita gunakan untuk tanaman padi. Oke kawan-kawan, sampai sini bisa dipahami ya. Nah teman-teman, kali ini saya ingin menunjukkan tentang bagaimana pencampuran tadi ya, sobu, terus gibro, terus fungisida, terus sama ini ya insektisida. Nah, jadi untuk teknik pencampurannya kawan-kawan, agar tidak salah, artinya biar bisa mencampur dengan air dan obatnya bisa tercampur dengan maksimal. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi untuk tekniknya yaitu kita campur terlebih dahulu atau kita tuangkan terlebih dahulu ke ember yang sudah kita isi air, yaitu formulasi yang bubuk ya kawan-kawan. Nah, misalnya sobu ini ya, ini sobu ini seperti ini kan formulasinya. Nah, seperti ini formulasi untuk sobu ya. Dan ini wadah apa? Ini 25 gram kan kawan. Ini takaran 25 gram. Nah, ini bukan punya sobu ya, bukan punya sobu, tapi ini punya Agricon. Nah, jadi kita tuangkan terlebih dahulu yang sobu ya. Nah, seperti ini kita aduk-aduk sampai benar-benar dia larut dengan air. Nah, dia warnanya menjadi agak jadi biru bening ya kawan. Nah, kita aduk-aduk ya apa ya, ini pupuk kan kawan, nutrisi ya. Dan selanjutnya ketika sudah dicampur seperti itu, kita tuangkan gibro ya, 1 bungkus untuk 1 tangki 16 liter. Nah, sudah. Nah, setelah itu sudah, lalu kita aduk kembali kan kawan, kita aduk ya, kita aduk lagi pelan-pelan biar enggak tumpah. Nah, bila sudah, langsung kita ambil fungisida ya, inari. Sama kita pakai 25 gram. Enggak ding, kita pakai 50 gram kan kawan. Ya maaf ya, salah. Untuk fungisida inari kita pakai 50 gram. Nah, jadi 2 sendok. Nah, 2 sendok seperti ini. Udah, kita aduk sampai benar-benar merata. Nanti yang terakhir baru kita campurkan insektisida merek dagang Rege ini ya. Bahan aktifnya fipronil untuk mencegah sundep atau ulat-ulat yang lainnya yang ada pada tanaman padi. Nah, udah ya, tinggal kita tuangkan yang Rege seperti ini. Oke kawan-kawan, setelah itu dicampur, Regenya tuangkan di sini, kita aduk lagi, lalu kita tuangkan di tangkinya. Oke ya, sampai sini bisa dipahami untuk teknik pencampuran obatnya ya, jangan sampai salah kawan-kawan. Nah, kalau seperti ini kan dia tadi yang bubuk tadi sudah mencampur dengan air, terus campur fungisida, campur gibro. Nanti yang terakhir kita kasih formulasi yang air ya, atau ini formulasi SC ya. Oke, bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum like and subscribe, mohon like and subscribe terlebih dahulu. Oke kawan-kawan, assalamualaikum.